Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adam Mandika, Citra Khairunisa, Jessica Aulia Maharani, Naila Septi Loveta, Syafril Amar Zulfi, dan Tika Wahyu Kurniasari. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari mapel fisika dalam bab medan magnet. Penjelasan medan magnet. Medan magnet adalah suatu daerah di sekitar magnet di mana masih ada pengaruh gaya magnet. Adanya medan magnet ini dapat kita tunjukkan dengan menggunakan serbuk besi dan dapat pula menggunakan kompas. Caranya yaitu ada letakkan sebuah magnet batang. Di atas magnet tersebut letakkan sehelai kertas putih. Taburkan serbuk besi merata di atas kertas itu. Kemudian ketuk-ketuk kertas itu beberapa kali. Berdasarkan letaknya, ternyata serbuk besi akan membentuk pola seperti gambar di bawah ini. Apabila kita perhatikan gambar di atas, serbuk besi terlihat mengikuti suatu pola yang berbentuk seperti gambar ini. Garis-garis yang terletak pada gambar di atas disebut garis-garis gaya magnet. Beberapa contoh garis gaya magnet dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sifat magnet. Bahan magnet dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bahan ferromagnetik, bahan paramagnetik, dan bahan diamagnetik dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan jenis ini dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Contoh bahan ferromagnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik adalah bahan yang tidak mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan jenis ini tidak dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Contoh bahan paramagnetik adalah mangan, platina, aluminium, dan timah. 3. Bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Contohnya yaitu ada bismut, timbal, perak, emas, dan tembaga. Medan magnet dan arus listrik. Hans Christian Ørsted 1777 hingga 1851, seorang fisikawan berasal dari Denmark, melakukan percobaan pada tahun 1819. Dalam percobaan tersebut, Ørsted meletakkan jarum kompas di dekat kawat tidak dialiri arus listrik dan meletakkan jarum di dekat kawat yang dialiri arus listrik. Ørsted melihat bahwa jarum kompas tidak menyimpang atau berubah posisi ketika diletakkan di dekat kawat yang tidak dialiri arus listrik. Berikut ini adalah ulasan tentang medan magnet dan arus listrik, bisa dipelajari ataupun dibaca terlebih dahulu. Medan magnet dan arus listrik. Keadaan tersebut dapat diperlihatkan dari gambar yang ada di bawah ini. Hukum Boyd-Savart bisa dilihat pada gambar. Yang pertama, berbanding lurus dengan kuat arus listrik atau I. Yang kedua, berbanding lurus dengan panjang kawat atau DL. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P ke elemen kawat penghantar atau R. Yang keempat, sebanding dengan sinus sudut apit antara arah arus dengan garis hubung antara titik P ke elemen kawat penghantar. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Boyd-Savart yang secara matematis dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan di bawah ini. Gaya magnetik atau gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Adapun cara lebih mudah untuk memahami konsep dari gaya Lorentz. Caranya yaitu dengan mempraktikkan sendiri menggunakan tangan kita sesuai dengan kaidah tangan kanan. Dan praktik tersebut bisa dilihat pada gambar. Kelima, ada aplikasi konsep gaya magnetik dalam kehidupan. Yang pertama ada bel listrik. Prinsip kerja dari bel listrik yaitu ketika aliran arus listrik mengalir pada kumparan, maka besi di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul
untuk memukul bel sehingga berbunyi. 2. Ada kereta maglev. Prinsip kerja kereta maglev yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak menggunakan induksi magnet. Kereta ini dipasangi magnet listrik di bawahnya yang bergerak pada jalur bermagnet listrik. Magnet tolak-menolak sehingga kereta api melayang tepat di atas jalur lintasan. Gesekan kereta api dengan jalur lintasan berkurang sehingga kereta api bergerak lebih cepat. Yang ketiga, speaker atau pengeras suara. Prinsip kerja dari speaker yaitu mengubah energi listrik menjadi bunyi. Speaker terdiri atas magnet, kerucut, dan kumparan selenoida. Kumparan selenoida dipasang pada salah satu kutub magnet sehingga menghasilkan gaya Lorentz dari arus listrik AC. Kerucut dipasang di depan kumparan untuk menerima dan menyebarkan gelombang bunyi yang dihasilkan. Yang keempat, saklar listrik. Penerapan dari konsep gaya magnet dalam saklar listrik yaitu ketika saklar membentuk rangkaian tertutup, maka lilitan kawat akan berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah ujung besi ditarik ke bawah, maka ujung besi yang lainnya akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Yang kelima, telepon kabel. Prinsip kerja telepon kabel yaitu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Ketika ada pembicaraan, energi listrik mengalir pada kabel dan menimbulkan efek elektromagnetik. Yang keenam, relay. Relay adalah komponen yang terdiri atas kumparan yang dililit pada besi. Kumparan yang diberi energi akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang terbentuk akan menarik armatur berporos yang digunakan sebagai pengungkit mekanisme saklar. Yang ketujuh, transformator. Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Yang kedelapan, kipas. Kipas juga menggunakan gaya magnet agar bisa bekerja sesuai fungsinya. Dengan adanya magnet pada rotor kipas yang ditolak oleh magnet yang ada di stator. Proses yang terus berulang itulah yang membuat setiap siklus rotor terus bergerak, sehingga kipas bisa bergerak dan menghasilkan angin dengan energi listrik. Yang kesembilan, lemari es atau kulkas. Kulkas menggunakan magnet yang terletak pada pintunya agar lemari es tersebut dapat tertutup sempurna. Gaya magnet yang digunakan dalam pintu magnet sangat kuat karena kulkas harus dalam keadaan tertutup sempurna agar bisa bekerja sesuai fungsinya. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada motor listrik. Motor listrik, prinsip kerjanya yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Arus listrik yang melewati medan magnet akan menimbulkan momen kopel yang menyebabkan kumparan berputar dan menggerakkan motor. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Terima kasih.